Berawal dari langkah para pelajar dari Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Segarukun, Trikoro Dormo, Jong Sumatranen Bon, Jong Batabon, Jong Minahasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islamaiten Bon, sekumpulan pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nadatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Segarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketahui oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan, serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Di tempat Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri Indonesia dan semua yang ada di sini, atas nama Kongres pertama saya ucapkan selamat datang kepada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak, sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Muhammad Tabrani dari Jong Java berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan Bapak Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Kita harus merdeka dari penjajahan ini. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Tujuan diadakannya Kongres kali ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membangun badan sentral. Benar sekali, Bu. Kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung sebuah aliansi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah harus memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam pembangunan pemerintahan. Karena apabila sebuah daerah dibiarkan mandiri dan gagal berkembang, maka itu akan menjadi suatu masalah. Saat Kongres telah berakhir, sasaran utama Kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda. Badan Sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk Badan Sentral tersebut. Sebagian besar peserta Kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah Kongres berakhir.
Kongres Pemuda pertama menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut: menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Sesuai Kongres pertama, usai Kongres para pemuda, inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara sekalian, sepertinya pada kesempatan kali ini kita perlu mendapatkan satu kesepakatan pada kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, namun saja belum diterima oleh anggota daerah-daerah. Benar, yang kita butuhkan sekarang ini adalah sebuah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan bagi kita, yang penting adalah tujuan masa depan memerdekakan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksanakan. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali Bu, padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan kongres nanti. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan di kongres kedua di gedung KGB nanti. Keputusan telah disepakati, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan rakyat Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan. Setelah itu, mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda kedua dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara dengan meriah.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia. Dan perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan tersebut. Kami dari perwakilan Kesatuan juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Sumatera juga setuju dengan menjalankan kesamaan dalam mempertaruhkan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam sejarah, budaya, nasib dan kesamaan untuk lepas dari belenggu penjajahan. Maka itu adalah Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajahan. Semuanya telah dijajah. Jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyopuspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan pidato dari Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wyk Rudolf Supratman dengan menggunakan pianika tanpa lirik. Terima kasih kepada Wakil Gubernur Supratman telah memainkan lagu Indonesia Raya. Baiklah, dari hasil keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Minahasa, Sekarabun, Jawa Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan kami Putra Putri Indonesia melaku berdarah satu, tanah air Indonesia, kami Putra Putri Indonesia melaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, kami Putra Putri Indonesia menjunjung kuasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap kumpulan-kumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda 1.